Halo, selamat datang kembali di iCek Live. Gua Indra. Di video kali ini gue mau ngajakin kalian semua untuk ngerasain unboxing experience dan first impression the new Nintendo Switch 2. Ini adalah portable console generasi terbaru dari Nintendo sebagai penerus dari generasi Nintendo Switch sebelumnya. Sebelumnya tuh ada Nintendo Switch OLED, ada Switch Lite, ada juga Switch yang originalnya. Dan menurut gue ya, banyaknya komunitas game Nintendo di luar sana yang bikin barang ini tuh bener-bener dinantikan banget lah. So ya, sekarang udah di studio iCek Live barangnya, gue excited banget. Jadi langsung saja yuk kita mulai videonya. Saya Indra, let's get started. So, jadi hari ini tuh tanggal 6 bulan Juni ya, gue syuting video ini. Dan FYI aja, Nintendo Switch 2 ini baru rilis secara global di tanggal 5 kemarin. Jadi baru selang sehari, syukur alhamdulillah nih ya kan, iCek Live udah bisa bikin hands-on dan video unboxingnya untuk kalian. Dan ini tuh gue syuting jam 12 malam. Jadi tuh alasannya kenapa gue syuting sendiri kali ini. Karena biasanya kalau kita bahas per game-gamean atau Nintendo Switch khususnya, itu gue sama yang punya barang biasanya, yaitu anak gue, si Excel. Halo teman-teman, Ya, wadi unboxing Fit. Aku ini yang tasang ini yang itu. Oh itu. Ini Fit putih. Nah ini unboxing yang ini kotak. Nah ini yang Fit ini yang itu bisa nyala. Ya gitu ya. Baik. Ini yang itu putih-putihnya. Ini yang ini itu. Ini bentuk apa? Hah? Ini bentuk TV. Iya, ini bentuk colok. Oke. Cuman ya berhubung ini udah tengah malam, nggak mungkin gue bangunin dia juga. Maybe di video berikutnya gue ajakin deh nanti. Nah jadi gue pre-order Nintendo Switch 2 ini tuh sebelumnya sama si Studio Ponsel. Thank you so much. Udah gercep langsung tanggal 6-nya di deliver ke studio iCek Live. Buat temen-temen yang mau PO juga di Studio Ponsel, gue udah sertain linknya di description. Nah seperti yang kita lihat, ini dus Nintendo Switch 2. Kayaknya lebih kecil ya. Bentuk dusnya ini kayak square gitu aja. Di depannya ada tampilan Nintendo Switch 2-nya. Dan ini yang regional Hong Kong ya guys. Nih di sini juga di print Hong Kong official product, dan Nintendo Switch 2 ini yang bundling dengan Mario Kart World ya kan. Game yang gue penasaran banget. Mario Kart open world pula ya kan. Di sebelah kanan kirinya ada tampilan Nintendo Switch-nya, docking mode sama handheld mode. Di belakangnya juga ada Nintendo Switch 2 dengan dock terbarunya dia ya. Dan ya sebelum kita buka, gue mau ngomongin dulu soal release price si Nintendo Switch 2 ini yang kemarin sempat menjadi kontroversi ya, karena semakin kesini semakin mahal aja gitu rasanya ya kan. Nintendo Switch 2 ini kemarin rilis price-nya itu di 449 US dollar. Sebagai perbandingan, Nintendo Switch 1 yang OLED version yang dirilis tahun 2021 itu harganya 349 US dollar. Jadi Switch 2 ini 100 dolar lebih mahal dari generasi sebelumnya. Dan kalau kalian perhatiin ya, dari generasi sebelumnya lagi yang Switch Lite sama Switch yang original version, ini sudah jelas semakin murah gitu. Padahal kalau Switch 2 ini harganya disamain aja kayak Nintendo Switch OLED, harusnya bakalan lebih diterima lah. Makanya sekarang kita lihat apakah 449 ini worth it ya untuk Nintendo Switch 2 ini. Oke, langsung saja kita buka. By the way, sorry ini gue pakai satu kamera karena hari ini Satria lagi libur. Ini dadakan banget. Gue juga nggak expect kalau datangnya secepat ini. Jadi ya sudahlah, kita unboxing dengan gaya old school saja. Oke, Nintendo Switch 2, here we go. Oh oke, penempatannya kayak gini dia sekarang ya. Dan ini tabletnya gede banget sih. Wow. Ini untuk layarnya kita simpen dulu. Lalu di sini ada Joy-Con-nya. Dan ini finishingnya tuh warna hitam gitu ya guys. Tetap ada identical switch-nya. Yang Joy-Con sebelah kanannya ada kayak warna coral atau semi orange gitu. Sebelah kirinya biru. Itu udah identik Nintendo Switch banget sih. Terus di dalamnya sini ada, ada semacam kode gitu. Jadi gamenya digital ya. Ini ada kayak kode redeem gitu. Ada kodenya. Terus berikutnya ada perkabelan. Oke, ini ada dudukan untuk Joy-Con-nya ya. Yang mana seperti nggak tahu di Nintendo Switch 2, Joy-Con-nya tuh dia bisa kayak mode mouse gitu. Mirip-mirip kayak si Legend Go gitu. Kita dapetin kabel HDMI to HDMI. Alright. Lanjut kita lihat di bagian bawahnya. Ini kita dapetin, ini untuk controllernya.
kalau kita pengen dapetin feel yang controller, cuman desainnya nih aneh gitu deh. Karena ini pertama kali Nintendo Switch menggunakan magnet ya guys, jadi tidak ada slot untuk nge-slide si Joy-Con-nya ini. Menarik. Terus kita dapetin adapter sama kabelnya. Karena ini yang region Hong Kong, jadi ini yang kakinya 3 ya. Kayak gini ya guys, cukup bulky juga sih untuk sebuah wall charger. Very nice. Terus kita dapat kabel USB C to C-nya. Dan terakhir, ini yang gue penasaran juga sih, yaitu adalah docknya guys. Kayaknya lebih gede deh docknya. Oke. Wow, iya ini gede sih docknya. Ya karena switchnya juga tambah besar sekarang guys. Dan di bagian belakangnya dia kayak agak ngerounded gitu ya. Di depannya juga ada tulisannya Nintendo Switch 2. Terus juga sekarang nih ada 2 port USB-A di bagian belakangnya. Nah ini kalau dibuka harusnya kita bisa langsung lihat ada, ya betul, satu HDMI full size sama satu USB-C untuk power kabelnya, dan ada satu Ethernet atau LAN port nih di sini. Dan desainnya unik ya, di bagian bawahnya kayak ada bolong-bolong gitu, mungkin untuk sirkulasi udara juga. Dan di depan ini ada indikator LED, ini untuk status nyala matinya Nintendo Switch kita saat kita lagi docking mode. Dan yang gue suka nih full matte ya, jadi nggak bakal cemong, nggak bakal dekil, hitam pula warnanya. Sekarang kita lihat dulu nih kayak apa si Joy-Con-nya ini. Oh, oke. Dari build quality-nya, menurut gua sih ya, ini jauh lebih solid feel-nya dibanding Joy-Con-nya Nintendo Switch sebelumnya. Mau yang versi 1 atau yang OLED version juga, ini kayak lebih apa ya? Kayak lebih mantep aja gitu. Untuk analognya di sini ukurannya juga lebih besar, dan positioning untuk D-pad sama XAYB-nya ini menurut gua jauh lebih enak ya posisinya, dan feel kliknya tuh enak banget deh. Gue deketin ke mic bentar ya. Terus kalau gua goyang-goyangin gitu nggak terlalu wobble-wobble gitu. Solid banget, seriously. Ini analognya, ini triggernya. Dan ini dia nih menu utamanya, Nintendo Switch 2 mesinnya ya. Kita buka aja. Oke. Gue nggak expect segede ini ya. Ini adalah diagonal size baru Nintendo Switch 2, 7,9 inch display. Masih LCD, belum OLED, tapi ini udah 120 Hz, udah HDR10. Sekarang coba ya kita pasangin dulu. Nih ada warnanya, jadi gampang, biru sama biru, oranye sama oranye. Karena ini adalah kali pertama Nintendo Switch yang menggunakan magnetic untuk Joy-Con-nya. Oke. Untuk bukanya ada tombol di sini yang tinggal kita pencet aja. Tuh, dia udah langsung kayak semi ngebuka gitu, tinggal kita tarik aja. Oke. Dan gue tahu. Karena Joy-Con-nya ini sistemnya magnetik, terus di tengahnya ini kayak ada pin konektor kayak gini. Kalian pasti takut dibengkek begini aja patah gitu kan. Ini sekarang kita coba ya. Enggak sih, enggak seberani itu. Dia umurnya baru belum sejam, masa langsung gua bengkek. Tapi di sini yang gua rasain dia nggak yang wobble-wobble gitu ya. Dia bener-bener fit perfectly banget. Dan di belakangnya bisa kita lihat nih standnya juga baru ya. Untungnya dia standnya nge-full kayak gini, kayak Switch yang OLED sebelumnya. Jadi nggak pincang kanan kiri. Di bagian atasnya ini ada airflow, ada USB-C, audio jack 3,5 mm, volume up, volume down, power, dan ada slot game cardnya juga di atas sini. Ada LED indikatornya. Dan di bawahnya ini ada kayak jaring-jaring untuk airflow, ada USB-C lagi, dan lubang yang di sebelah kanan kiri ini adalah speakernya guys. Oke, ini kita udah masuk untuk halaman aktivasinya. Dan buat kalian yang bertanya, karena ini kan region Hong Kong ya, apakah bisa pakai bahasa Inggris? Jawabannya ya bisa. Di pengaturan awal ini kita disuruh ngatur bahasa, region, terus lu juga kalau mau transfer dari Switch sebelumnya migrasi gitu ya, ke Switch yang baru ini. Jadi ya kayak biasa aja gitu, karena kan memang Nintendo Switch itu nggak ada yang official Indonesianya gitu. Ini udah komplit setupnya. Wah. Seru banget, nih ada menu-menu barunya ya. Dan sebagai perbandingan ya, ini Switch 2 2025 dan ini adalah generasi terakhir Nintendo Switch yang OLED version. Dan kalau kita lihat ya untuk layarnya Nintendo Switch yang OLED, dia emang lebih tipis gitu ya bezelnya. Sedangkan di Switch 2 layarnya ini masih lumayan agak tebal sih. Cuman harusnya nanti kalau misalnya emang Switch 2 ini ada yang OLED version, pasti akan ditipisin untuk bezelnya.
Oke, di sini udah gue installin beberapa game-game yang ada di Nintendo Switch anak gue sebelumnya ya. Dan first impression gue saat gue aktivasi tadi atau dalam beberapa jam terakhir yaitu untuk gripnya. Ini bener-bener feel yang beda banget kalau lu saat ini pengguna Nintendo Switch 1 Lite atau OLED version. Lu bener-bener kayak lagi megang sebuah konsol baru. Dari ukuran layar, positioning di pad, Joy-Con, segala macemnya. Dan ya, so far menurut gue ini adalah Nintendo Switch paling nyaman ya di tangan gua. Tinggal gua jajanin aksesoris casing aja nih, jadi biar lebih mantap lagi gripnya. Dan pada saat lu masuk ke UI Home si Nintendo Switch-nya ini ya, lu akan ngerasa, dari speednya ini tuh bener-bener responsif banget gitu, kayak lebih ngebut jauh dibanding yang generasi OLED terakhir. Dan Switch 2 ini internal storage-nya dia udah dapet yang 256 GB ya. Dan teman-teman bisa nambahin micro SD, tapi harus yang Express atau yang ada logo EX-nya itu bisa up to 2 TB. Tapi sumpah dari tadi tuh gue bener-bener salfok banget sama first experience gue dari UI-nya ini aja ya kan. Padahal gue baru ngetes dari tampilan UI Home-nya aja. Dan di sini Mario Kart World-nya udah gue redeem ya, udah gue download dan ini masih downloading sekitar 1 jaman lagi. Jadi kita tes game lain aja nih. Gue udah pasangin kaset Mario Odyssey. Jadi buat kalian yang nanya, bisa nggak bang pakai kaset Nintendo Switch sebelumnya? Ya bisa. Kalau nggak bisa ya diamuk Nintendo yang ada ya kan. Dan untuk perbedaan layarnya, apakah jauh dibanding OLED? Menurut gue layarnya ini rapet ya, udah serapet-rapetnya, dan HDR-nya ini berasa banget. So buat lu yang sebelumnya pakai Switch OLED, menurut gua nggak akan terlalu ngerasain perubahan yang bener-bener beda banget gitu antara bumi dan langit. Enggak kok, ini tetap bening dan vivid aja gitu untuk warna-warnanya. Untuk perbedaan speknya di Nintendo Switch 2 ini juga RAM-nya udah 12 GB ya, tapi 3 GB-nya itu reserve untuk sistem OS-nya. Lalu untuk CPU-nya juga pakai custom Nvidia prosesor. Detail speknya ini pakai ARM Cortex A78C 8 core CPU, dan untuk GPU-nya sama nih pakai custom Nvidia Ampere prosesor 1536 CUDA core, 561 MHz saat lagi kondisi handheld dan 1007 MHz untuk kondisi docking ya. Dan ya perbedaannya emang bener-bener signifikan banget sih, karena di versi sebelumnya di OLED atau yang original Switch-nya dia kan CPU dan GPU-nya pakai custom Nvidia juga tapi yang Tegra prosesor dan 256 CUDA core. Kalau yang di Switch 2 ini pakai 1536 CUDA core. Jadi untuk game-game yang mungkin sebelumnya lu rasain di Switch OLED atau Switch Lite atau Switch yang OG versionnya itu nge-lag, gue bisa jamin sih kalau di Switch 2 ini bakalan bisa kelibas abis, karena emang target dari Nintendo-nya juga mereka mau semua game itu bisa jalan minimal di 60 FPS. Bahkan kemarin Fortnite juga baru announce kalau sudah masuk ke Nintendo Switch 2 ini juga gitu. Dan masih ada banyak game-game AAA lainnya yang coming soon bakal hadir di Nintendo Switch 2 ini. Jadi dalam arti lain Switch 2 ini bener-bener udah siap banget bertarung sama portable gaming handheld konsol di luar sana, Legion Go atau MSI Claw, ROG Ally dan lain-lainnya. Dan tentunya menurut gue ya, power dari Nintendo Switch ini sendiri adalah eksklusivitas game-gamenya, kayak franchise Mario, terus ya game-game lainnya yang memang mostly lebih asik atau lebih enak dimainin tuh di Nintendo Switch gitu. Walaupun lu bisa mainin dengan cara-cara tertentu itu yang nggak bisa gue sebut, tapi tetap aja lu bener-bener dapetin experience yang beda ketika lu mainin langsung di Nintendo Switch. Apalagi game-game party yang bisa dimainin 2 player, 3 player, 4 player, atau game eksklusif kayak Zelda dan lain-lainnya lah. Oke, ini kita close dulu dan gue mau ngetes yang Mario Kart World. Oke, ini masih downloading ya. Kayaknya untuk Mario Kart World ini akan gue bikin video beda ya. Gue kayaknya nggak tega juga kalau main sendirian tanpa anak gue, karena si Excel pasti bakalan seneng banget mainin Mario Kart terbaru di Nintendo Switch 2 ini. Jadi ya ditunggu aja untuk video berikutnya. Sekalian nanti gue jajanin beberapa aksesoris. Dan ada satu hal yang gue pengen coba nih sebenarnya, yaitu untuk di controllernya nih. How to use mouse controller. Kita tes dulu aja di sini. Disuruh pasang Joy-Con strapnya dulu. Oke, ini gue akan copot dulu sebelah kanan sama sebelah kirinya. Habis itu strapnya tinggal kita pasang aja nih kayak gini guys. Dia udah ada lock mekanismenya gitu di atas. Nah kayak gitu. Terus satu lagi yang sebelah kiri atau yang warna birunya. Nah udah deh.
Sekarang ada kursornya tuh guys. Untuk kliknya bisa pakai trigger yang ini ya guys. Sebelah kiri juga bisa. Dan kalau kalian lihat untuk Joy-Con-nya nih bisa buat scroll-scroll juga ya. Jadi ya gue penasaran juga sih mainin game-game FPS kalau pakai mouse control di Nintendo Switch 2 ini kayak gimana. So ya banyak hal yang harus kita kulik-kulik lagi untuk Nintendo Switch 2 ini. Dan untuk kesimpulan sementara ini ya, sejauh ini walaupun gue nggak pengen nyimpulin earlier sebenarnya, tapi menurut gue ya kalau lu saat ini pengguna Nintendo Switch dari generasi 1 ya, apalagi gue jamin sih, gue yakin lu bakal ngerasain bener-bener perubahan yang begitu signifikan, baik dari performa maupun desain, feel grip experience, positioning D-pad, Joy-Con dan sebagainya. Layaknya kayak bener-bener megang sebuah konsol baru lah. Gue kenapa bilang kayak gini? Karena gue udah ngikutin Nintendo Switch itu dari yang generasi pertama 2017, lalu yang Lite, lalu yang terakhir itu yang OLED, dan gue nggak ngerasain perubahan yang sesignifikan kayak di Nintendo Switch 2 ini. Dan menurut gue kekurangannya cuma satu sih ya, soal harganya itu aja sih. Menurut gue 449 tuh bukan Nintendo Switch banget gitu harganya. Nanti ada Nintendo Switch 2 OLED atau Nintendo Switch 3 harganya udah bisa nyaingin atau 11-12 kayak Legion Go atau ROG Ally, PS5. Nanti ujung-ujungnya mendingan rakit PC bang gitu. Itu aja sih sebenarnya. Selebihnya menurut gua udah oke banget kalau lu ada budgetnya di 449 untuk yang polosan dan 499 untuk yang bundling Mario Kart World. Silahkan disesuaikan aja sama budget kalian. So ya mungkin segitu dulu aja untuk first impression kali ya, quick review dan unboxing Nintendo Switch 2 ini di tahun 2025. Ya gue senang banget karena ya bisa dibilang ini hampir sesuai ekspektasi gue lah. Dan ya sekali lagi untuk yang mau pre-order silahkan ke Studio Ponsel tuh. Gue kemarin soalnya pre-order sama dia. Gue sertain juga linknya di description. Like and share this video. Semoga video ini membantu kalian yang maybe saat ini lagi nyari-nyari informasi soal Nintendo Switch 2 di tahun 2025 ini. Subscribe untuk menonton video-video lain dari Acek Live. Thank you guys for watching. Saya Indra. Until next time. Goodbye.